Video kali ini saya akan memberikan sharing ke teman-teman semua gimana cara menghilangkan kebiasaan kita melakukan rebahan setiap harinya sehingga dalam menjalani rutinitas dari pagi sampai menjelang tidur itu kurang produktif. Saya membuat video ini juga masih sering melakukan aktivitas rebahan, tetapi setidaknya ada perubahan demi perubahan yang saya lakukan melalui aktivitas yang akan saya sharingkan ke teman-teman semua. Tentunya bisa mengurangi aktivitas rebahan dalam keseharian kita. Rebahan boleh saja teman-teman semua, tidak salah kalau kita melakukan aktivitas rebahan setiap harinya. Yang menjadi masalah adalah kita melakukan aktivitas rebahan itu berlama-lama sampai beberapa jam tanpa melakukan aktivitas yang produktif. Kalau misalkan kita rebahan sambil scroll materi-materi untuk belajar dan sebagainya, kita rebahan untuk membaca buku, kita rebahan untuk melakukan bisnis online, atau kita rebahan untuk membuat artikel kemudian kita upload ke blog, itu nggak masalah karena kita rebahan sambil melakukan sesuatu yang memiliki value yang bisa bermanfaat untuk skill kita ke depannya. Tapi kalau misalkan kita melakukan aktivitas rebahan cuma untuk scroll media sosial dan sebagainya sampai berjam-jam, itu yang menjadi masalah. Oke, langsung aja saya akan memberikan suatu aplikasi, dan ini bukan sponsor karena saya hanya mereview aplikasi ini. Sudah saya gunakan dan masih saya gunakan setiap harinya untuk menunjang produktivitas saya setiap hari dalam melakukan aktivitas. Oke teman-teman, langsung aja. Nama aplikasinya adalah Notion, dan teman-teman bisa mengakses aplikasi Notion itu melalui web browser ataupun bisa mendownload aja di Play Store. Sini saya coba ya, di Play Store ketik aja aplikasinya Notion. Saya belum menginstal teman-teman karena saya menggunakan versi website. Dan bagi teman-teman yang menggunakan laptop ataupun komputer juga bisa menggunakan aplikasi Notion versi Android ataupun PC. Dan saya akan mencoba melalui browser Chrome. Ketik aja teman-teman Notion, karena saya sudah sering membuka jadi langsung muncul alamat website Notion Show, notion.show. Dan ini Notion saya teman-teman. Bentar, Notion. Kalau misalkan teman-teman supaya tampilannya bisa lebih enak seperti versi di laptop ataupun komputer, teman-teman tinggal klik aja icon ini yang merah, tanda panah merah ini, kemudian atur situs desktop supaya tampilannya persis seperti di PC. Enaknya di Notion teman-teman bisa menggunakan berbagai macam fitur, dan tentunya banyak sekali fitur-fitur di sini yang bisa mendukung produktivitas teman-teman. Di sini salah satu menu saya dalam Notion yaitu saya mau melakukan UTBK TPS, dan di sini saya membuat target ataupun materi dan sebagainya di aplikasi Notion. Dan buat teman-teman yang mau lebih produktif setiap harinya bisa menggunakan fitur weekly agenda. Di sini banyak sekali fitur-fitur di Notion. Saya hanya menjelaskan fitur-fitur yang benar-benar saya lakukan setiap harinya. Teman-teman bisa aja mencoba berbagai macam fitur di Notion itu sendiri. Nah, di sini teman-teman bisa membuat agenda dalam 1-7 hari ke depan. Agendanya mau apa aja setiap hari Senin, kemudian Selasa, dan lain sebagainya.
Ini bisa diganti-ganti teman-teman, misalkan hari Senin. Saya hapus dulu teman-teman. Misalkan teman-teman hari Senin itu ada agenda setiap pagi olahraga bersepeda misalnya. Teman-teman tinggal klik aja, ditekan. Kalau misalkan menggunakan HP tinggal tekan aja. Kalau misalkan sudah ditekan kayak gini sampai muncul tanda plus, nah sampai muncul tanda plus kayak gini teman-teman klik, kemudian teman-teman bisa milih berbagai macam fitur di sini. Kalau misalkan teman-teman mau bikin to-do list bisa aja bikin. Saya sih biasanya bikin to-do list. Misalkan Senin agendanya olahraga pagi. Maaf suaranya keserap. Misalkan Senin agendanya olahraga pagi. Oke. Kemudian teman-teman kalau mau ganti warna juga bisa aja. Olahraga pagi. Kemudian scroll aja ke bawah, pilih color. Ya, kemudian pilih, terserah teman-teman. Kalau saya sukanya green background. Color ya, bukan color tapi color. Maaf, Inggrisnya masih belepotan. Kemudian misalkan yang kedua apa, terserah teman-teman. Dan enaknya di Notion, teman-teman selain bisa bikin to-do list dan berbagai macam fitur lainnya, sini ada icon bisa dirubah sesuai selera teman-teman. Di sini banyak sekali emoji yang bisa teman-teman gunakan. Misalkan teman-teman menjalankan hari-harinya dengan penuh gembira, bisa menggunakan icon ini. Ini hanya contoh aja. Nah, otomatis berubah yang tadinya sampul buku menjadi ikon ketawa. Dan enaknya di Notion juga teman-teman bisa merubah ini ya, background foto di sini. Cover, change cover. Teman-teman bisa rubah sesuai dengan selera. Bisa mengupload melalui galeri atau link ataupun Unsplash. Banyak sekali fitur-fitur di sini, banyak sekali foto-foto yang bisa teman-teman gunakan. Oke, itu menu weekly agenda. Kemudian saya sering menggunakan menu ini karena saya sedang persiapan buat UTBK 2022. Saya menggunakan fitur ini untuk menunjang proses belajar saya. Dan barangkali dari teman-teman yang melihat video ini bisa menggunakan template UTBK TPS 2022 ataupun karena saya menggunakan Bimbel Genius. Ini bukan sponsor, saya menggunakan Bimbel Genius, jadi saya cantumkan template Genius Learning. Nanti saya share templatenya di kolom deskripsi. Sini ada UTBK TPS. Enaknya di Notion saya bisa merangkum semua materi-materi dalam satu tempat. Misalkan di sini penelaran umum. Nah, di sini bisa menyusun macam-macam materi, jadikan satu. Kemudian ada not started, ini belum dimulai. Kemudian ada in progress ataupun complete. Dan enaknya di Notion, teman-teman bisa mencantumkan link, dan link tersebut bisa mempermudah teman-teman dalam belajar. Contohnya misalkan materi penelaran verbal PPM dan PPU. Ini hanya contoh aja. Misalkan saya klik ini in progress. Nah, karena saya menggunakan Genius, enaknya di Notion seperti ini teman-teman. Misalkan materinya ini preparation and integration, kemudian sini ada tautan link,
dan tautan link ini bisa diklik dan langsung menuju ke aplikasi itu sendiri. Dan cara membuatnya juga sangat mudah. Ini banyak sekali materinya. Misalkan teman-teman mau mencantumkan link, nah itu tulis terlebih dahulu, kemudian teman-teman copy paste linknya. Saya contohkan, ini bukan endorse tapi hanya sekedar mereview aplikasi Notion. Misalkan ini tinggal copy linknya, sekali lagi ini bukan endorse tapi hanya mereview fitur di Notion. Nah, linknya kita salin, kemudian kita ke Notion, kita klik, kemudian tempel. Teman-teman pilih bagian create bookmark. Nah, otomatis linknya akan tertera di sini dan teman-teman tinggal tulis saja tadi materinya apa, himpunan tadi. Nah, kalau misalkan teman-teman mau mengganti warna juga bisa, tinggal klik, kemudian color, pilih warna sesuai dengan selera teman-teman. Nah, ini hanya contoh saja. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan fitur yang lainnya di Notion. Ada jurnal, ada reading list buat teman-teman yang punya list bacaan apa, setiap harinya mau baca buku apa, bisa menggunakan reading list. Kemudian teman-teman misalkan ada pekerjaan, ada mau mendaftar pekerjaan, kemudian bisa menggunakan fitur ini. Kemudian teman-teman misalkan ada habit, ada kebiasaan-kebiasaan dalam satu hari yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan supaya lebih disiplin, supaya lebih teratur, teman-teman bisa menggunakan fitur habit tracker. Nah, ini bisa menunjang aktivitas teman-teman setiap harinya. Misalkan hari Senin melakukan lari enggak, kemudian sholat, kemudian tidur 5 jam, kemudian journaling ataupun sosial media selama 30 menit, baca buku. Kalau misalkan saya hari Senin, ini hari apa? Ini hari Minggu, misalkan hari Minggu saya melakukan lari di pagi hari, tinggal checklist. Kemudian saya tidur 5 jam dalam satu hari ini, tinggal checklist seperti itu. Enaknya seperti itu teman-teman di Notion. Jadi setiap harinya bisa dilakukan secara disiplin. Kemudian misalkan teman-teman punya film mau dilakukan secara disiplin, nah bisa menggunakan fitur movie list seperti ini, when to watch. Nah, ini sekreasi teman-teman aja, bisa disambungkan di YouTube ataupun di browser lain sebagainya, bisa nyambung. Tinggal copy paste aja linknya, ditaruh di fitur movie list.
banyak sekali fitur-fitur di aplikasi Notion. Misalkan saya karena membuat video di YouTube, saya menggunakan template membuat sendiri, produksi konten. Teman-teman juga bisa menggunakan template di Notion, sekreasi teman-teman itu sendiri. Misalkan produksi konten, produksi YouTube. Nah, ini fiturnya. Ada bagian sponsor timeline, ada bagian proyek video, list ide konten. Nah, nanti kalau teman-teman mau template ini saya akan share di kolom deskripsi supaya teman-teman tidak usah membuat template dari awal. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau bikin template, tinggal klik aja bagian add a page. Nah, kemudian teman-teman ketik aja mau bikin template apa, misalkan daftar daftar menu masakan, misalkan seperti itu. Kemudian teman-teman bisa bikin sesuai kreatif teman-teman sendiri, bisa menggunakan table, board, list, kalender, galeri, dan lain sebagainya. Saran saya, teman-teman menggunakan template di Notion itu yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman, karena banyak sekali fitur-fitur di sini. Kalau misalkan teman-teman menggunakan semua fitur-fitur Notion, nanti malah tidak produktif karena teman-teman terlalu lama mengedit, kemudian membuat template, kemudian harus mengecek sana sini di aplikasi Notion. Itu membuat banyak waktu yang tersia-sia. Jadi menggunakan aplikasi Notion sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, di sini banyak sekali fitur-fiturnya, desain, student, kemudian banyak sekali. Saya juga menggunakan aplikasi Notion hanya beberapa fitur saja, dan menurut saya sudah sangat membantu untuk membuat satu hari itu lebih produktif. Itu aja teman-teman, semoga video kali ini bisa bermanfaat, dan semoga tips ini bisa membuat teman-teman bisa sedikit mengurangi aktivitas rebahan dan bisa lebih produktif lagi. Saya juga masih banyak belajar, dan sampai jumpa.